Selamat pagi, berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah diminta untuk membuat cover letter untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang pertemuan ketiga ini kalian akan diajari bagaimana sih caranya untuk membalas surat lamaran pekerjaan seseorang. Jadi sebelumnya kalian sebagai posisinya sebagai pelamar, nah sekarang kalian posisinya sebagai perusahaan, sebagai tempat yang dikirimin lamaran pekerjaan. Di sini kita akan belajar tentang replying to a job applicant. Apa sih itu? Oke, ini adalah contoh surat balasan, lamaran pekerjaan menggunakan email. Jadi ada from, ada to, subject, date. Ini memang tampilannya adalah tampilan jadul begitu, tampilan zaman dahulu. Sekarang emailnya tidak seperti ini tampilannya. Tapi setidaknya sama. Di sini ada alamat, di sini ada isinya. Nah, apa saja sih bagian-bagiannya? Cara membalas lamaran pekerjaan itu ada 3. Balasan yang pertama yang ini adalah acknowledging receipt of an application. Artinya kita membalas atau perusahaan membalas, memberitahu, ini adalah surat pemberitahuan bahwa lamarannya sudah diterima. Jadi kamu melamar ke perusahaan A misalkan. Nah, dari perusahaan memberikan email nih. Emailnya isinya lamaranmu sudah diterima. Intinya seperti itu. Lalu apa saja sih di dalamnya? Ada 4 bagian jadi masing-masing tipe surat, masing-masing jenis surat balasan itu ada 4 bagian. Di dalam suratnya ada 4 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah heading, kedua opening, ketiga action, ketiga closing. Nah, yang berbeda apa sih? Kita lihat satu persatu. Untuk heading kita tahu kalau karena ini email sudah jelas ya, ada alamatnya dari mana, kepada siapa, lalu subjeknya apa, lalu tanggalnya berapa. Ini kalau di email ini sudah otomatis harus diisi. Lalu untuk opening tell you receive the application. Ini adalah surat balasan yang pertama, acknowledging receipt of an application. Saat opening kamu harus memberitahu nih, kamu harus memberitahu pelamar bahwa perusahaan ini sudah menerima lamarannya. Kata-katanya bisa dilihat, we received your application for the position of administrative assistant on March 1. Ini adalah pemberitahuan lamarannya sudah diterima nih. Lamarnya, we received your application, ini lamaran kita, kami sudah menerima lamaran Anda. Posisinya apa? For the position of ini, kapan lamarannya diterima? Nah, ini adalah opening untuk jenis surat balasan yang pertama. Lalu yang kedua, setelah opening ada apa? Action. Di dalam action kalian harus menjelaskan prosesnya, explain the process. Proses apa sih? Contoh di sini, at this time we are reviewing the resumes. We will contact all applicants that we would like to interview by March 10. Artinya proses seleksinya. Jadi setelah pelamar itu melamar pekerjaan, memberikan surat lamarannya, tetap ada prosesnya. Prosesnya apa? Ini dijelaskan di bagian action. Dia menjelaskan bahwa kami atau perusahaan ini masih melihat resume-resume yang lain, masih melihat surat lamaran pekerjaan yang lain, masih melihat CV-CV yang lain. Nah, dijelaskan. Lalu dijelaskan juga, we will contact all applicants that we would like to interview by March 10. Artinya, setelah melihat ini, prosesnya ada apa lagi sih? Misalkan, kami akan memanggil pelamar untuk tes kesehatan tanggal sekian, pelamar yang lolos gitu misalkan. Dijelaskan juga di sini di bagian action. Prosesnya seperti apa? Setelah proses ditutup dengan ini, closing, thank the applicant for their interest. Ucapan terima kasih kepada pelamar atas ketertarikannya kepada perusahaan kita, kepada lamaran yang dikeluarkan oleh perusahaan kita. We appreciate your interest in lifestyle. Ucapan terima kasih. Ini surat balasan yang pertama, acknowledging receipt of an application. Lalu surat balasan yang kedua seperti apa? Reply yang nomor 2 adalah requesting an interview atau surat balasan yang meminta pelamar datang untuk melakukan wawancara. Bagiannya sama, di dalam surat ini tetap sama, ada 4 bagian, heading, opening, action, dan closing. Yang membedakan apa sih di dalamnya? Oke, heading tetap sama melalui email, karena sekarang kan sudah zaman milenial gitu ya, sudah zaman 4.0.
segala macam sesuatu bisa dikerjakan lewat email. Kita tidak perlu lagi menulis surat atau ngetik surat gitu. Lewat email akan lebih cepat. Opening, invite the applicant for interview. Jadi kalau tadi sebelumnya openingnya adalah memberitahu bahwa surat lamarannya sudah diterima. Nah, di balasan yang kedua ini openingnya adalah invite atau meminta pelamar itu untuk datang melakukan interview, melakukan wawancara. Contohnya ini, after reviewing your resume, we are pleased to invite you for an interview for the position of administrative assistant. Nah, setelah melihat resumemu atau setelah melihat CV-mu, kami senang nih, kami mohon Anda datang untuk melakukan interview. Nah, ini di bagian opening, meminta pelamar untuk melakukan interview. Lalu actionnya apa? Explain what will happen. Jelaskan nih ketika pelamar itu datang untuk interview. Nah, itu apa yang terjadi? Mau ngapain itu pelamar? Dijelaskan di sini. Your interview scheduled for Monday, bla 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 bla. Please come to HRD main office. If that is inconvenient, please contact me immediately to reschedule. Nah, di bagian action ini kalian jelaskan nih. Wawancaranya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, lalu di mana wawancaranya, lantai 1, 2, 3, di bagian apa, itu dijelaskan secara detail di sini, di bagian action. Jangan lupa, memang sih ada perusahaan yang jadwalnya tidak fleksibel, artinya jika kamu tidak datang hari Senin, ya sudah berarti hangus. Gitu. Nah, ada juga perusahaan yang menawarkan seperti ini, if that is not convenient, please contact me immediately to reschedule. Artinya perusahaan ini itu memberikan jadwal yang fleksibel. Kalau misalkan nggak bisa hari Senin, ya kabari. Kabari secepatnya supaya bisa reschedule, supaya bisa dijadwalkan ulang. Gitu. Lalu, closing, be enthusiastic. Artinya, perusahaanmu itu harus antusias menunggu si pelamar datang melakukan interview. Nah, contohnya ini, we look forward to meeting you at MetLife. Tuh. Ini jenis yang kedua, requesting an interview. Lalu jenis yang ketiga seperti apa? Ini jenis yang ketiga, jenis surat balasan yang ketiga, yaitu rejecting an applicant atau surat penolakan nih. Nah, bagiannya tetap sama, heading, opening, action, closing. Di dalamnya seperti apa? Bagian opening, that you received an application, the application. Ini hampir sama. Seperti yang surat pertama, kamu memberitahu bahwa surat lamarannya sudah diterima kok. Kan? Kami sudah menerima surat lamaran Anda. Kami sudah menerima CV Anda untuk posisi ini. Sama, ini ditambahin tanggal, boleh juga. Gitu. Jadi sama, untuk openingnya sama seperti yang surat nomor 1. Nah, yang membedakan adalah action. Explain why the applicant is rejected. Kamu harus menjelaskan kenapa perusahaanmu menolak pelamar tersebut. Nah, unfortunately, your qualification do not match our needs at this time. Nah, jelaskan ini berarti kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang diberikan atau si pelamar itu tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan dari perusahaan. Contoh, perusahaan ingin jurusan akuntansi misalkan. Tapi yang lamar adalah jurusan matematika. Nah, itu kan beda. We will keep your resume on file if a position that matches your qualification becomes available in the future. We will contact you. Jadi jelaskan kenapa sih kok pelamar itu ditolak. Ini di bagian action. Lalu closingnya be polite and positive. Artinya closingnya meskipun kita menolak, jangan kayak kita nolak pacar gitu kan, kita nolak orang gitu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Maaf, aku mau fokus belajar dulu, titik selesai gitu. Besoknya pacaran sama orang lain, itu kan menyakitkan gitu loh. Nah, closing di sini harus be polite dan positif, artinya yang sopan gitu, yang enak didengar. Misalkan, kamu mau nggak jadi pacarku? Nah, ditolaknya gini, maaf, aku belum boleh pacaran. Aku harap kamu dapat pacar yang lebih baik dari aku. Nah, itu kan be polite, ada kata maaf, lalu be positive. Artinya kita mendoakan nih, dia akan sukses, dia akan mendapatkan yang lebih baik di kemudian hari. Sama,
Ini juga be polite. We wish you every success in your career. Sopan, we wish you, ini ekspresi kesopanan. Lalu be positive, we wish you every success. Jadi kita yakin nih, kita mengharapkan, kita mendoakan bahwa si pelamar akan sukses di kemudian hari. Begitu. Jadi meskipun ini surat rejecting, surat penolakan, caranya menutup juga harus santai, juga harus ada rasa hormat di situ, juga harus polite di situ, dan mendoakan yang positif. Nah, lalu di sini a letter replying to a job applicant is short and direct. Its tone is formal. The body of letter replying to a job applicant generally has 3 parts. Nih ya. Jadi ini adalah rangkuman yang tadi. Jadi membalas surat lamaran pekerjaan itu short and direct. Singkat, padat, jelas ya, kalau bahasa Indonesia gitu. Short and direct, singkat, padat, jelas. Tone-nya atau nadanya itu formal. Jadi bukan akan terlihat berbeda surat cinta dengan surat lamaran membalas lamaran pekerjaan. Suratnya adalah surat formal. Nah, body of the letter generally has 3 parts selain heading. Tadi ada opening, action, dan closing. Untuk surat pertama, acknowledgement letter, openingnya adalah tell you received the application, actionnya explain the process tadi, lalu close thank the applicant for her interest atau his interest. Jadi ini ucapan terima kasih di bagian closingnya. Itu untuk acknowledgement letter. Untuk interview letter, openingnya adalah invite, itu mengajak applicant atau pelamar untuk interview. Actionnya ada explain what will happen, lalu closingnya be enthusiastic. Lalu untuk rejection letter, openingnya tell you received, sama seperti yang acknowledgement letter. Actionnya explain why the applicant is rejected, lalu closingnya be polite and positive, sopan dan mendoakan yang positif. Nah, ini adalah contoh opening. In the opening of any business letter or email, tell what you are writing. Remember to use a formal tone. Ini harus diingat, remember to use a formal tone. Jadi bahasanya harus formal. Kenapa? Karena ini business letter, bukan surat cinta, bukan surat kepada sahabat pena. Ini adalah business letter, jadi menggunakan formal tone atau bahasa-bahasa yang formal. Contoh di sini, in each question, 2 of the sentences are appropriate to use in the opening of a letter replying to a job applicant. Circle the letters of the 2 sentences. Jadi dari 3 kalimat ini, 2 itu adalah bahasa formal. Nah, bahasa formalnya yang mana sih? I received your resume last Friday. We received your resume yesterday. My assistant opened your application yesterday. Yang formal yang mana? Yang formal adalah yang A dan yang B. Kenapa kok yang C tidak formal? Nah, yang C tidak formal, dia bilangnya gini, my assistant opened your application yesterday. Ini menandakan bahwa perusahaannya itu tidak profesional. Perusahaannya tidak profesional. Kenapa? Meskipun yang membuka siapapun itu, tetapi harus mengatasnamakan perusahaan atau mengatasnamakan direkturnya atau kepalanya. I di sini, meskipun dia I atau saya, dia bertindak, meskipun ini I, yang nanti tanda tangan itu tetap si I ini. Misalkan nih yang tanda tangan Pak Dion nih, saya menggunakan kata I. Nah, I dan Pak Dion itu kan sama nih. I di sini artinya merepresentasikan atau mewakili perusahaan yang dipimpin, perusahaan yang diberi lamaran atau perusahaan yang memberikan surat balasan. We itu juga sama, merepresentasikan perusahaannya. Nah, kalau my assistant artinya loh, kok ini malah merujuknya ke asistenku? Dia tahu meskipun yang membuka asistennya atau orang lain, meskipun bukan sendiri, tetapi surat balasan ini harus mewakili perusahaannya. Itu. Lalu yang kedua, thank you for applying for the executive assistant position. Thank you for trying for the executive assistant job. Thank you for your interest in the position listed in our advertisement. Nah, yang ini mana nih? Yang formal tone yang mana nih? Yang formal tone
seperti yang A dengan yang C. Yang B ini informal. Kenapa? Karena bahasanya kurang, tingkatannya itu kurang formal, kurang sopan. Thank you for trying for that executive assistant job. Trying di sini itu lebih sering digunakan untuk informal tone, surat informal. Applying dan your interest ini yang lebih formal. Kalau misalkan lihat tangga nada gitu ya. Nah, tangga nada trying ini nada sol misalnya. Nah, applying ini nada la atau nada si. Jadi lebih tinggi daripada trying. Gitu. Ini juga sama, ini contohnya. Lalu action. In the action part of the letter, explain the process of what will happen. Tadi sudah dijelaskan, acknowledgement prosesnya seperti ini, explainnya seperti ini, interview dan rejection letter. Closingnya juga be positive and polite, tetap semuanya harus positif dan semuanya harus polite. Nah, ini adalah hal yang sangat kalian suka, assignment. Yang pertama, respond to your latest cover letter in 3 ways, which are acknowledgement, request, and rejection. Kalian kemarin sudah memberikan cover letter nih, ya kan? Sudah memberikan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan yang kalian berikan ke saya, balaslah juga dalam 3 jenis, acknowledgement, request, dan rejection. Di surat yang kalian kirimkan, balas juga surat itu. You are not allowed to have a similar work. There will be consequences. Mirip saja tidak boleh, gitu kan? Apalagi sama persis. Nah, itu nggak boleh. Send it to Google Classroom within 3 days in PDF form, otherwise your work will never be accepted. Nah, kirimkan lewat Google Classroom within 3 days. Jadi sejak saya share materi ini, 3 hari sejak itu adalah batas maksimalnya. Jadi misalkan saya ngirim ke kalian Senin, berarti tambah 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis terakhir, ya kan? Dalam bentuk PDF. Jadi 3 jenis surat ini dimasukkan dalam satu file PDF. Begitu. Terima kasih dan selamat pagi.